Mas Umam, apakah koalisi di tingkat provinsi ini akan sudah pasti mengikuti koalisi di tingkat pusat seperti kemudian mencalonkan Pilpres kemarin? Ya, Mas Kevin, memang tidak ada rumus pasti, tidak ada rumus baku dalam konteks koalisi. Partai-partai politik biasanya bersikap pragmatis untuk memilih mana kandidat yang memiliki potensi menang lebih besar. Disitulah kemudian partai-partai politik akan memberikan dukungannya. Nah, kalau misal kemudian ternyata di Pilpres 2019, maaf, di Pilpres 2024 yang lalu, kemudian mendapatkan impact luar biasa dalam konteks perilaku politik partai. Misalnya karena ada komunikasi yang cukup tegang misalnya antara satu koalisi dengan koalisi yang lain, maka kemudian misalnya ada elemen kekuatan tertentu yang mewajibkan untuk tidak memberikan dukungan kepada salah satu tokoh tertentu, maka bisa saja upaya untuk kemudian seolah mendisiplinkan partai-partai politik itu untuk stay pada garis koalisi lama di Pilpres dan tidak memberikan dukungan kepada kelompok di luar koalisi saat Pilpres kemarin. Tetapi saya pikir situasinya dalam konteks pilkada itu seringkali cair, sangat fleksibel, dan akan ditentukan oleh dinamika politik lokal dan menentukan mana yang paling menang, memiliki potensi menang lebih besar, dan disitulah kemudian partai politik akan berlabuh biasa. Mas Umam, yang sudah keluar nama-namanya yang kemudian ramai diperbincangkan kan ada Ridwan Kamil, Ahmed Zaki Iskandar, dan kemudian Ahmad Saroni. Nah, kalau dari ketiga nama ini saja, mungkin tambah Kaisang Pangarep ya, tapi kemudian dari keempat nama ini deh, yang menurut Anda punya peluang yang cukup tinggi untuk memenangkan DKI Jakarta sebagai gubernur, itu yang mana? Mas Kevin, saya pikir terlalu dini ya untuk menentukan dan juga membaca potensi kemenangan. Yang pasti dalam konteks pilkada seringkali faktor ketokohan itu menjadi faktor utama. Dan kemudian faktor ketokohan tentu harus mengakar. Maka kemudian infrastruktur pemenangan baik dalam konteks tim ses maupun dalam konteks partai-partai politik pendukung betul-betul harus optimal. Nah, kalau misal kemudian tadi nama-nama Zaki Iskandar, kemudian Ahmad Saroni, kemudian Ridwan Kamil, kemudian nama-nama yang lain barangkali dari PDIP akan mengusung Bu Tri Risma hari ini, maka kemudian harus dibuktikan seberapa masif proses sosialisasi, seberapa masif mereka kemudian bisa meyakinkan akar rumput di DKI untuk kemudian menjadi basis pemilih loyal mereka masing-masing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.